Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Melania dengan NIM 101222128. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bentuk sediaan obat. Menurut Permenkes tahun 2016, obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, serta peningkatan kesehatan untuk manusia. Jadi, bentuk sediaan obat adalah bentuk atau wujud obat yang telah diformulasikan sedemikian rupa agar dapat digunakan dengan aman dan efektif. Jadi, untuk bentuk kesediaan obat ini pada umumnya terbagi atas 3, yaitu yang pertama padat, kedua semi padat, yang ketiga cair. Baik, untuk sediaan obat yang pertama, yaitu bentuk sediaan obat padat, adalah sediaan obat yang memiliki bentuk dan tekstur yang padat serta kompak. Jadi sediaan ini terdiri dari satu atau lebih bahan obat yang dapat dibuat dengan pemadatan. Sediaan obat padat memiliki beberapa keunggulan, yaitu mudah dibawa dan disimpan, tahan lama, dan dapat diproduksi dalam jumlah besar. Berikut adalah bentuk sediaan obat padat yang umum digunakan. Yang pertama itu tablet. Tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat, pembuatan dengan cara dipres dalam bentuk lingkaran pipih seperti pada gambar, serta kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Tablet biasanya digunakan untuk pemberian obat secara oral. Yang kedua yaitu kapsul, yaitu di mana serbuk obat yang diisikan dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut dalam air. Jadi cangkang dari kapsul ini terbuat dari gelatin atau bahan lain yang cocok, serta isi dari kapsul berupa serbuk, granul, atau cairan, di mana kapsul biasanya digunakan untuk pemberian obat secara oral. Yang ketiga yaitu serbuk, yaitu sediaan yang terdiri dari bahan obat yang telah dihaluskan dan dicampur dengan bahan pengisi atau bahan lain yang cocok. Serbuk dapat digunakan untuk pemberian obat secara oral, topikal, ataupun inhalasi. Yang keempat yaitu pil, adalah sediaan padat yang terdiri dari massa serbuk atau granul yang dicetak menjadi bentuk bulat. Sediaan berupa massa bulat mengandung satu atau lebih obat. Pil biasanya digunakan untuk pemberian obat secara oral. Yang kelima yaitu suppositoria, yaitu diberikan dengan cara dimasukkan ke dalam rektum, vagina, ataupun uretra. Yang kedua yaitu bentuk sediaan obat semi padat, adalah sediaan yang mempunyai konsistensi antara padat dan cair sehingga dapat dioleskan pada kulit ataupun selaput lendir. Untuk keuntungannya sendiri yaitu mudah digunakan, mudah dibersihkan, dan mudah dibawa, dan kerugiannya yaitu dapat lengket, meninggalkan noda, serta dapat mudah rusak. Untuk sediaan obat semi padat memiliki beberapa karakteristik, yaitu konsistensinya, kemampuan melekat dengan baik, kemampuan menutupi kulit, serta kemampuan untuk melindungi kulit dengan baik. Jenis-jenis sediaan obat semi padat, yang pertama ada salep. Salep adalah sediaan yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang dicampur dengan bahan dasar salep yang sesuai. Salep ini dapat digunakan untuk pemakaian luar kulit ataupun selaput lendir. Contohnya salep antiinflamasi dan salep pelindung kulit. Yang kedua yaitu krim. Krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi kental mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemberian luar. Contohnya krim tabir surya. Yang ketiga gel. Gel adalah sediaan semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Gel digunakan untuk pemakaian luar pada kulit ataupun selaput lendir. Contohnya gel antiseptik dan gel anti jamur. Yang ketiga yaitu bentuk sediaan obat cair. Bentuk sediaan obat cair adalah bentuk sediaan obat yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang dapat larut. Biasanya dilarutkan dalam air yang karena bahan-bahannya, cara peracikan atau penggunaannya tidak dimasukkan dalam golongan produk lainnya. Jadi sediaan obat cair memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan bentuk sediaan obat lainnya, yaitu mudah ditelan, mudah diabsorpsi oleh tubuh, dapat diberikan kepada pasien yang sulit menelan obat padat, dan dapat digunakan untuk obat-obatan yang tidak stabil dalam bentuk padat.
Untuk jenis-jenisnya sendiri, yang pertama sirup. Sirup adalah larutan yang mengandung sukrosa atau gula lain dalam kadar tinggi. Sirup biasanya digunakan untuk obat-obatan anak-anak karena rasanya yang manis. Yang kedua yaitu emulsi. Emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair, terdispersi dalam cairan pembawa, distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Emulsi terdiri dari dua fase, yaitu fase internal, biasanya berupa cairan minyak, dan fase eksternal, biasanya berupa cairan air. Yang ketiga yaitu suspensi, yaitu sediaan cair yang mengandung partikel halus yang terdispersi dalam fase cair dengan bahan pengaroma yang sesuai. Contohnya obat antibiotik seperti suspensi oral amoxicillin. Yang keempat yaitu eliksir. Eliksir adalah larutan oral yang mengandung alkohol sebagai cairan pembawa. Eliksir biasanya digunakan untuk obat-obatan yang stabil dalam air. Eliksir juga digunakan sebagai obat dalam untuk memberikan efek terapeutik dari bahan obat yang dikandung. Yang kelima yaitu obat tetes. Sediaan cair yang mengandung bahan obat dan bahan pembawa, di mana dosis zat aktif yang digunakan dalam jumlah kecil menggunakan penetes setara dengan penetes baku. Contohnya obat tetes telinga dan mata. Baik, untuk praktikum bentuk sediaan obat sendiri, tujuan praktikum untuk memahami dan memilih bentuk sediaan obat dan menuliskan resepnya. Untuk alat dan bahannya sendiri, yaitu macam bentuk sediaan obat padat seperti tablet, kapsul, pil, dan serbuk. Untuk semi padat, krim, salep, gel, dan pasta. Dan untuk sediaan cair yaitu lotion, sirup, suspensi, dan eliksir, dan solusium. Untuk prosedur kerjanya sendiri, yang pertama menyiapkan obat-obat yang akan diamati. Yang kedua mengamati dan mengidentifikasi bentuk sediaan obat dengan mencatat nama obat, jenis obat, bentuk sediaan dan pemberian obatnya. Yang ketiga, mencari informasi bentuk sediaan yang lain dari jenis obat yang ada dalam sediaan. Yang keempat, mendiskusikan indikasi pemberian obat tersebut dan untuk mengetahui pertimbangan dokter dalam memilih bentuk sediaan tersebut. Yang kelima, mendiskusikan prosedur pemberian obat masing-masing dan melaporkannya dalam bentuk laporan. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai bentuk sediaan obat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.